Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, bukan lagu lama lagi bahwa ada banyak orang yang tidak memahami tentang doktrin pengajaran kekristenan, tetapi mereka selalu membahas tentang kekristenan, lalu menuduh bahwa kekristenan itu tidak masuk akal dan modal mengimani saja. Tentu cara bicara yang demikian adalah orang-orang yang kurang memakai logika berpikirnya dalam memahami agama orang, apalagi kalau mereka tidak beriman namun merasa paling pintar memahami keyakinan orang, Alkitab orang, lalu menyimpulkan dengan sembrono mengatakan bahwa kalian harus mengimani saja. Saudara, kali ini kita akan melihat yang biasa atau data yang biasa disalahpahami oleh polemikus muslim atau para mualaf atau ustadz yang baru mualaf begitu ya. Mereka sangat doyan membahas Alkitab, lalu seolah-olah mereka paling tahu tentang kekristenan. Namun di saat yang sama mereka hanya menunjukkan kebotolan-kebotolan mereka. Mari kita dengar video berikut penjelasan yang menurut saya sangat sederhana, lalu kita bahas teman-teman. Ini dia videonya. Substansinya sehingga saya tahu kapan dan di mana itu yang harus sampai tanyakan itu langsung kepada Allahnya, kan gitu. Oke. Seperti itu. Berarti kesimpulannya gimana Pak Sumarlin? Kalau ibaratnya kesimpulan saya, kalau ada orang yang menyatakan bahwa Allah itu begini, Allah itu begitu, atau sang pencipta itu begini, sang pencipta itu begitu, dia tahu itu artinya orang itu ada bersama-sama dengan sang pencipta. Berarti iblis pun ketika dia berbicara Jibril pun ketika dia berbicara tentang Allah kepada nabinya Bapak, berarti Jibril itu pun tidak bisa dipercaya dong. Baik. Konsekuensi dari pernyataan Pak Sumarlin itu kan, karena tadi kan gini, kalau ada sesuatu berbicara tentang Allah begini dan begini, itu tidak bisa dipegang, berarti Jibril tidak bisa dipegang, para rasul pun tidak bisa dipegang. Yang bisa dipegang itu ketika dia sendirilah yang menyatakan dirinya, tanpa melalui perantara. Enggak begitu. Jadi sudah saya katakan, jadi gini. Sampai sedang mencanggahkan dua hal yang berbeda gitu. Yang saya sebutkan tadi, tatkala ada manusia yang menyatakan bahwa Allah itu begini atau Tuhan harusnya begini, harusnya begitu gitu loh. Itu kita sedang menciptakan Tuhan, di situ poinnya. Jangan, nggak usah dibawa Jibril dulu dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa sang pencipta pernah berbicara tanda kutip kepada manusia? Nah, bicara tanda kutip ini tentu melalui teknis-teknis sesuai yang dia kendaki, yang dia inginkan, yang kemudian dikabarkan kepada kita, kan begitu. Dengan cara mengutus para nabi dan rasul. Kalau di dalam bahasa Arabnya atau bahasa Quran itu bukan ba'atsa, membangkitkan gitu. Ba'atsa minkum, membangkitkan dari diri kalian itu. Manusia yang sejenis dengan kalian untuk mengabarkan itu, tentu dengan membawa pertanda-pertanda atau ciri-ciri atau hal-hal yang bisa kita kenali bahwa orang ini nggak mungkin bohong, gitu kan begitu. Oke, sekarang pertanda apalah yang bisa Bapak bisa pastikan bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah? Tandanya apa, Pak? Ya, tandanya ajaran sudah pertama ya, dari sisi ajaran dulu. Ajaran yang menyatakan bahwa sang pencipta itu satu, tunggal gitu. Kedua, ajakan untuk menyembah sang pencipta saja tanpa melalui perantaraan apapun. Di dunia ini satu-satunya ajaran yang mengajarkan itu cuma ini gitu loh. Oke, sekarang bisakah orang muslim beriman kepada Allah tanpa Muhammad? Bisakah orang muslim beriman kepada ya, Allah sehari-hari kita kan memang tanpa Rasulullah, tanpa Muhammad, beliau sudah meninggal. Yang kita lakukan adalah ajaran yang diajarkan. Oke, Ya, mengapa kalimat syahadat Anda pun masih tetap memakai nama Muhammad? Bahkan memakai nama Yesus juga, nama Isa alaihissalam kita pakai juga. Loh, kata Rasulullah Yesus nggak ada Yesus. Di mana kata Yesus dalam Islam? Ada. Man syahida annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa ibnu Maryam abduhu wa rasuluhu. Isa bukan Yesus. Itu Iya, Isa bukan Yesus. Jadi gini Pak Sumarlin. Dari tadi Pak Sumarlin kan mengatakan bahwa mengenal Allah itu berdasarkan Allah itu sendiri, tidak bisa melalui siapapun. Maka tadi kembali ke pertanyaan awal saya, kapan Nabi Muhammad di dalam Quran langsung berjumpa dengan Allah itu sendiri? Coba dulu Pak. Ya,
itu kan pertanyaan awal Bang Erben saya. sedang mencanggahkan kaitannya kalimat yang umum dengan kalimat teknis yang khusus, itu yang repot kita gitu. Loh. Tatkala misalnya saya katakan begini, ini saya kasih analogi apa yang sedang Bang Erben lakukan ya. Contoh saya bilang sapi-sapi di siang hari dan juga Sumarlin itu makan gitu. Jadi tiba-tiba Bang Erben mengatakan di dalam hatinya, oh kalau begitu Sumarlin mengatakan sapi itu juga makan nasi, makan lauk gitu. Jangan, saya bertanya aja Itu yang sama sampai kamu. lakukan, itu fallacy. Jadi berarti perkataanmu menentang imanmu. Kalau kayak gitu berarti kita tidak bisa diskusi lagi Pak Sumarlin. Nggak apa-apa lah Bang Erben, santai saja. Mau sampai Iya, mau menanggapinya karena gimana Bapak ya, menghancurkan narasi Bapak sendiri. Artinya kalau dalam filosofi orang Batak, kambing itu yang apa? Kerbau yang dipegang Nggak hidungnya. apa-apa. Kalau manusia yang dipegang kata-katanya. Kalau manusia kata-katanya itu nggak bisa dipegang, maka lebih bagus pegang kambing. Nah gitu Pak. Nggak apa-apa. Saya selalu Kalau Oten yang dipegang apanya, Bang? Apa? Kalau Oten yang dipegang apanya? Oh, Oten nggak tahu aku Oten itu apa Oten. Nggak ngerti aku maksudnya Oten ini. Oh, orang Kristen yang dipegang apanya, Bang? Oh, orang Kristen itu nggak bisa dipegang. Bukan ya, kalau Oten itu seingat saya kepanjangannya Oh, non seperti Kristen ya, nggak salah. Oh, Dan kita hindari saya nggak menggunakan tahu. bahasa-bahasa Nggak tahu ini, saya. kawan-kawan. Oten itu nggak tahu apa. Kita Kalau orang hindari Kristen menggunakan itu, iman bahasa-bahasa Kristen itu belakang. yang dipegang itu apa? Yang dipegang itu adalah Yesus dengan segala ajarannya. Tidak ada di luar itu. Berarti, nah sekarang saya coba gunakan logiknya Bang Erben. Berarti Bang Erben ketemu Yesus gitu ya. Oh iya, saya Setiap hari dia bertemu dengan ngajarin Yesus. gitu, dia ngajarin Iya, AP, betul, betul, PL betul. gitu ya. Iya. Di mana itu? Oh iya. Apa buktinya itu, Bang Erben? Perjumpaan secara supranatural. Ya, supernatural. Pernah di Iya. video lah Bang Erben. Nggak bisa divideokan karena iya, Yesus kan itu kalau lebih begitu. canggih Gimana daripada kita video. bisa percaya dengan Bang Erben ini ucapannya? Saya coba iya. membuat Kalau teori. kamu mau percaya Siapa dengan di sini? ucapan saya, ikuti saya berdoa. Lah, kenapa harus saya ikuti? Ya Beri iyalah. satu alasan kuat. Iya, karena Saya mengikuti Bang perjumpaan. Erben. Ya, coba beri Karena- satu alasan kuat untuk Karena mengikuti. perjumpaan dengan Yesus itu di dalam doa. Oh, di dalam doa. Jadi Dia iya, datang di gitu dalam ya. doa. Iya datang, makanya berdoa. Mau saya doakan. Dia datang. Dia bersama. datang. Dia doakan. Oke, sekarang kita berdoa. Ikuti saya ya. Nah, sampai yang mengikuti. berdoa lah. Ya harus ikuti saya. Saya Itu berdoa namanya kepada berdoa. penciptanya Yesus. Dengan Oke. saya berdoa kepada penciptanya Yesus. Jadi gini ya, yang pertama, kenapa kita percaya sama Yesus? Yesus ada di dalam realitas sejarah. Ada catatan sejarah. Ya, ada saksi sejarah, ada arkeologi sejarah. Julius Caesar juga ada catatan. Iya betul. sejarah, Bang. Iya ada Julius Caesar ada Julius catatan Caesar. sejarah. Kita Sekarang sama Julius Caesar sekalian kalau gitu. loh, masalahnya Julius Caesar punya kapabilitas tidak seperti Yesus. Sekarang, Sampean pernah sekarang, lihat kah? Oh, luar biasa kapabilitasnya Julius Caesar itu menaklukkan ini dan itu. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Octavianus Julius Augustus. Caesar kapabilitasnya tidak seperti Yesus. Sekarang kita balik ke Pak Sumarlin. Apa bukti sejarahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Tunggu dulu. Saya sedang menggunakan logik sampean ini Coba. kan gini. Oke, saya terima logik sampean yang Sebentar dulu, jawab dulu. Apa buktinya bahwa Allah sesembahan Pak Sumarlin ada? Kepada siapa dia pernah berbicara? Datanya di nanti mana? itu kita sedang menguji logiknya Bang Erben dulu karena yang menyatakan ini dan itu kan sampean itu. Jadi Loh, kau mengatakan kau jangan panik Pak Sumarlin. Kalau Yesus ada dalam realitas sejarah, ada Iya. buku sejarah, ada Iya, kitab Julius suci. Caesar juga ada dalam Sekarang realitas kalau Allah sejarah, Subhanahu Wa Taala benar ada, di mana di dalam kitab suci dia pernah berbicara langsung kepada bagindanya Pak Sumarlin? tunggu dulu. Ya jawab dulu dong. Aduh, Pak Sumarlin gimana sih? Ini namanya moving goalpost di dalam diskusi. Kita diskusi itu satu topik. Sekarang kan saya sedang menggunakan teom itu. Teom itu Loh, artinya kenapa teori Pak Sumarlin medicine. nggak berani Artinya, jawab? Oke, coba kita terima argumennya. Kemudian apakah argumen ini bisa diterapkan secara universal? Tadi kan sudah kelarnya kita itu diterapkan. Sekarang kita mau coba Argumen saya kan saya buktikan. logik itu gitu loh. Oke, argumen saya percaya kepada Yesus karena Yesus punya catatan sejarah, Oh, punya data iya. arkeologis di situ Oh, ya. mana? Sekarang Mana bagaimana data dengan arkeologisnya Yesus? Allah sesembahan Pak Sumarlin? Ini Bang contoh Erben. catatan Bukankah kita arkeologisnya sudah pernah contoh. diskusi? Oke, Bang makam Erben. Yesus di mana dia bangkit ada. Oh, di mana data arkeologinya dia bangkit? Ada kok makam Yesus ada. Kau cari aja di Google. Pak Sumarlin jangan panik gitu. Oke, sekarang. Saya bisa nunjuk kakek saya bangkit itu dengan menunjukkan. Jadi gini ya, kakek saya itu salah seorang kakek saya. Oke, kakekmu bangkit. Oke, mana catatan sejarahnya? Validasinya dari mana? Silakan. Oh, para saksinya ada, nenek saya. Oke, Itu mana? kan saksi langsung itu. Oke, mana bukunya? Coba. Itu saksi langsung nenek. Coba, iya, mana buktinya? Dia Bukti dibuang sejarahnya, di sumur, historisnya. sekarang di sumur itu dia nggak ada sudah itu. Oh ya Dia udah, bangkit. coba lihat bukti Iya kan? Bagaimana arkeologisnya sumurnya ada. Oke, sekarang catatan historisnya mana? Catatan historis nenek saya pelaku sejarahnya. Iya, Kenapa mana harus nyari catatannya? Ada nggak historis? catatannya? Nenek, Sini. om yang masih hidup. Oke, catatannya mana? Sekarang saya tanya. Ya udah, catatan nenekmu bangkit mana? Catatan sejarahnya kau tunjukkan, Sumarlin. Ah, kuluk-kuluk juga kau Pak Sumarlin ini. Aduh, Bang Erwin. Ayo Pak Sumarlin, tunjukkan mana catatan historisnya, catatan sejarahnya mana? Sepakat para historian ya. Baik. Oke, Nah, sepakat. ini Coba sebutkan siapa aja historinya, mana siapa? Tunggu Saksi dulu. faktanya siapa? Coba.
Tunggu dulu Bang Eben. Kita ini mau Aduh, Pak Sumarlin ngomong dari tadi cuma modal bibir Pak Sumarlin. Coba Pak Sumarlin kasih datanya, data historis nenek bapak itu bangkit naik ke langit, ada saksinya siapa saja biar kita validasi. Terus baik, sekarang saya gunakan itu juga untuk Bang Eben. Berikan data historisnya itu. Yesus naik ke langit. Data historisnya yang pertama Alkitab. Alkitab itu bukan data historis, seandainya itu data jadi historis. Jadi data apa? Buku primer di dalam. Mana buku primer? Itu data historis, Alkitab itu data historis. Itu buku teologi namanya. Okay. Mana buku teologi itu? Itu data historis. Teologi dengan sejarah itu kan sejalan. Enak aja ngelabel ini klaim-klaim ini. Alah, panik kau Sumarlin. Bukan panik. Sekarang sampai masuk ke fakultas sejarah. Oke, sekarang sekarang saya gebuk kau dengan narasimu. Sebagai buku panduan historis. Oke, sekarang saya gebuk kamu dengan narasimu tadi. Beberapa menit lalu kamu mengatakan Isa adalah Yesus dan nama Isa lebih banyak dalam Quranmu daripada Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, kembali kamu menghancurkan narasimu yang terdahulu. Itu, jadi saya sudah mengolah kamu dari tadi Pak Sumarlin. Cuma kamu nggak sadar. Barusan beberapa menit lalu kau katakan Isa kau samakan dengan Yesus. Tetapi dalam beberapa saat kemudian narasimu terdahulu kau hancurkan. Sekarang Bang Eben, buktikan kamu sudah menghancurkan narasimu sendiri. Udah 2 kali loh kamu menghancurkan narasimu. Tiga kali ini. Kau bangun argumen, ketika argumen itu saya balikan kepadamu menghancurkan argumenmu. Kamu bersilat lidah. Barusan tadi kau katakan bahwa kalian itu beriman juga kepada Yesus, tapi Isa namanya. Saya bilang Isa itu bukan Yesus, tapi kau bilang Isa Yesus. Jadi kalau kamu sudah mengatakan tadi Isa adalah Yesus, kemudian ketika saya berbicara historisnya Yesus yang kamu anggap Isa, kemudian kau hancurkan, berarti kamu tidak bisa terpercaya. Pemahaman Konoha ini yang saya sebut ya. Bukan Konoha, itu namanya apologetika bro. Apologetika itu artinya apa? Iya, kamu panik, jangan panik Pak Sumarlin. Kamu itu, saya mengolah Kak. Jadi gini, saya mengolah Pak Sumarlin ini sekarang. Saya sekarang sedang mengolah Pak Sumarlin. Aduh. Oke, bentar Erben. Kita di sini ramai orang mau diedukasi, mending kita angkat tema aja, diskusi 2 arah. Nah, lebih bagus. Ya udah, sekarang saya tanya, aku kan apa dia punya, sebentar, sepakati dulu dia punya. Saya pikir nggak usah kalau dengan Bang Erben kita jadi kencang-kencangan urat leher saja. Lu bukan, masalahnya kamu itu udah kena berulang-ulang. Jadi gini Mas Sumarlin, kalau kamu ngomong dicatat omongannya supaya jangan salah. Jadi Isa, kalau kamu salah itu makanan empuk saya atau apa namanya sama sekali. Betul ya. Penggambaran kita yang berbeda, yang kita maksudkan itu sosok yang sama, itu yang sering berulang-ulang yang kita sampaikan. Pertama. Kedua, yang repot itu pemahaman di Konoha ini lain sendiri gitu. Datangnya sekarang artinya gini, saya akan pakai narasi Sumarlin. Artinya gini, argumen Sumarlin itu menegaskan bahwa argumen saya benar. Tetapi pertanyaan saya belum pernah kau buktikan dengan data. Di mana peristiwa di dalam Quran bahwa Allah sendiri memperkenalkan dirinya sendiri tanpa perantara kepada sang baginda. Ya, jangan lupa tutup layar teman-teman. Atau gini aja deh. Oke, silakan. Isra Mi'raj itu coba. Oke, coba ditunjukkan host. Saya Muslim 6963 host coba. Oke, kita pakai timer aja ya. Saya Bukhari 6963 coba. Silakan kawan-kawan di sini sudah mulai ngaji duhur dan ngaji duhur. Silakan Pak Sumarlin. Dan saya enggak terlalu. Saya Bukhari 6963 dengan Al-Isra 60 Pak. Silakan Pak Sumarlin. Apa itu? Ya bacalah, saya kan bicara argumen. Bukan ahlinya, Sumarlin bukan ahlinya gitu loh. Ya udah, kalau nggak ahlinya dari tadi diam, jangan jangan kebiasaan sampean itu di dalam membangun keyakinan. Pokoknya yang penting pendapat siapa saja yang bukan ahli segala macam terima itu kan repot itu. Jadi hadis Sahih Bukhari itu nggak ahli itu. Membentuk suatu pola pikir fondasi. Jadi Sahih Bukhari itu bukan ahli. Sahih Bukhari itu bukan ahli. Ya kalau memang Sahih Bukhari nggak bisa dipercaya, kenapa kamu nggak bilang Sahih Bukhari dilemparkan aja itu? Sebut yang bukan Oke silakan, saya tidak akan saya tidak akan menambahkan bumbu-bumbunya. Tinggal kau baca aja Sahih Bukhari 6963 kalimat terakhir. Apa bilangnya? Ya bacalah. Sekarang pertanyaannya begitu, coba buka dibacakan syarahnya. Oke, kita baca. Kan gitu enak. Jangan panik Pak Sumarlin. Kau kayak baru kenal aku aja kau Pak Sumarlin. Gimana sih bro? Oke, karena kamu mengatakan harus dibaca, host tunjukkan host. Host lah yang buka, masa kita udah datang ke Komalnya nggak mau bantu? Daripada kau pegang-pegang tanganmu tetap layar di sini. Saya mut ya. Coba buka dulu hadisnya bro. Jangan berdebat soal Tuhan, malah saya malah ikut-ikutan debat-debat nggak guna. Oke, 6963 coba dulu host, tunjukkan dulu host. Daripada kita lihat wajah host yang ganteng, lebih bagus sekali hadis. 6963. Coba ditunjukkan. Terima kasih ya atas pujiannya. Iya, coba host buka dulu dong. Masalahnya satu perangkat bro, sorry bro, satu perangkat aja.
pakai timer Aduh. biar nggak. Yaudah, kasih aku di kolom besar, biar Pak Sumarlin yang Yang baca ya. aku betul ya, Sumarlin bukan ahlinya, betul. Justru Oh, yaudah, kalau bukan ahlinya, kepada Sumarlin gitu. kalau bukan ahlinya, Pak Sumarlin angkat bendera putih dari tadi, kenapa Pak Sumarlin? Kita rendahkan dengan cara menanya orang-orang seperti Ya Sumarlin. udah, Pak Sumarlin gini aja Pak Sumarlin. Kalau Pak Sumarlin bukan ahlinya, angkat bendera putih, kan Saya enak. angkat bendera putih sama sampean dari tadi saya nggak ingin Oke, menyinggung oke. itu. Kenapa terus ngomong Bapak Sumarlin? Kan diam aja ini, lihat. Pak Apa Sumarlin itu? silakan baca. Apa Perhatikan yang ini. dibaca? Ini baca ini kalimat terakhir. Apa kalimat terakhir? Baca aja Pak Sumarlin. Nggak ada tulisannya. Oke, ini nih, baca. Apa kalimat terakhir? Aduh. Sekarang pertanyaannya kenapa harus baca kalimat terakhir itu? Ada nggak para pendahulu agama ini harus menyatakan, oh yang kalimat terakhir inilah yang kita jadikan? Ya apa nanti namanya, bacanya keyakinan, panjang, sumber nanti keyakinan baca dan panjang seterusnya. itu Pak Sumarlin kalau baca panjang silakan. Tapi ini baca kalimat terakhir ada. Apa coba? Silakan Pak Sumarlin. Poin sampean Ini. apa di situ? Ya baca dulu, saya nggak mau poin-poin ini. Tulisannya, Aku Mas. baca aja ya. Aku baca ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Musa demi Allah, aku telah malu kepada Tuhanku terhadap protes yang kulakukan terhadapnya. Musa pun berkata, baiklah kalau begitu, silahkan engkau turun dengan nama Allah. Maka Nabi bangun tidur, yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Maka Nabi bangun tidur. Terus? Ya udah, ini Islam Mi'raj. Ya, nggak ada masalah. Ya udah, terima kasih. Itu bentuk iltifat ya di antara. Ya udah, terima iltifat kasih. itu Peringkasan cerita itu. Ya udah, Seperti udah. saya Oke, katakan. oke. Tunggu dulu. Saya jelaskan kamu iltifat dulu. Tadi nggak ada ilmu, sekarang mau jelaskan. Nanti ku keluarkan Iya. hadis-hadisnya kau jantungan pula. Sama kalau saya Gimana sih bro? katakan ya, sama saya katakan. Aduh, aku Oi. jadi Pak Sumarlin, jangan kau bantah dengan bibir, kau bantah dengan data. Saya bukan sedang ingin mengatakan Sumarlin ada ilmu, tapi begini yang saya pahami. Ya, kalau narasimu Pak Sumarlin nggak ada data, saya nggak bisa Pak Sumarlin. Tidak apa-apa, tidak usah didengarkan, mut aja dulu. Saya akan sampaikan apa itu iltifat. Iltifat itu bentuk peringkasan cerita, bentuk peringkasan narasi, itu dikenal di dalam bahasa Arab, juga di dalam bahasa Indonesia. Seperti kalau saya katakan, saya mendengar azan subuh di jam 4 ya, kemudian saya sholat subuh. Itu bukan berarti saya tidak berwudu dulu, tidak gosok gigi dulu, tidak mandi junub dulu, gitu loh. Jadi tatkala iltifat itu digunakan untuk meringkas sehingga orang masuk kepada sesuatu yang sifatnya mujmal atau umum, itu tidak menafikan teknis detail-detailnya itu loh. Ini di sini ini nih kelemahan para kawan-kawan apologetik. Itulah sebabnya tatkala dikatakan menyatakan diri, berarti dalam otaknya itu teknisnya itu Tuhan datang kujuk-kujuk kepada manusia, aku Tuhan. Itu di situ ketidakmampuan sampai itu memahami kaidah-kaidah iltifat, dan perlu dipahami ya. Bahasanya Yesus itu bahasa Aramaik yang sedikit banyaknya, bahkan banyak itu kaitannya dengan idiom Arabik itu. Demikian juga Hebrew itu. Jadi kalau memahaminya ala bahasa Konoha ya seperti ini terjadi. Tuhan menyatakan dirinya artinya Tuhan datang kujuk-kujuk. Kan begitu. Itu lompatan logika namanya. Terima kasih. Oke, jadi Pak Sumarlin hanya ngomong curhat aja Pak Sumarlin. Harusnya Pak Sumarlin bawa data biar keren kayak awak dong ini. Kita baca Al-Isra 60 ya. Bos. Ini Al-Isra 60. Saya baca bahasa Indonesia, bagi saya yang buat bahasa Indonesia ini lebih cerdas dari Pak Sumarlin ya. Dan ingatlah ketika kami mewajukan kepadamu sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, mimpi yang kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Jadi ada mimpi diperlihatkan, ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Dan ini ada hadisnya sesuai. Jadi kalau Pak Sumarlin Saya mengatakan, turun dulu ya, terima kasih banyak. oke, Saya terima mau- kasih Pak Sumarlin. Ya, makasih banyak Bang Ari kita juga salamnya Bang Abdul Rahim dan kawan-kawan sekalian. Iya, terima kasih juga sama Pak Sumarlin. Angkat bendera putih kan enak kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Sumarlin yang angkat bendera putih, kalau sama Bang Oke, Erben, thank sama you. Atul itu nggak masuk hitungan data. Oh, Pak Sumarlin, I love you. Oke, teman-teman gimana? Ali kita mana kau Ali kita? Masih di atas kah? Timer aja Arben, pakai timer Arben. Tadi saya mendengarkan. Silakan dilanjutkan. Ya aku sama Pak Sumarlin itu benerin hari dia. Untuk sama data saya susah. Saya masih ada hadis-hadis yang lain kalau bicara tentang Isra Mi'raj itu. Saya hanya baca aja, nggak mau aku bernarasi di luar daripada kitabnya. Iya kan enak tuh. Ada Pak Jolemon, Erben. Lanjut ke Pak Jolemon. Ya udah bertanya aja lah kalian apa kalian mau tanya. Timer ya. Oke, surat pertama Yesus terima apa di dalam Alkitab? Dalam catatan sejarah Kristen, Yesus tidak pernah menerima surat atau kitab. Jadi yang Markus, Matius, Lukas itu apa itu? Iya, tulisan Matius, tulisan Markus, tulisan Lukas, dan tulisan Yohanes. Jadi definisi firman Allah itu apa itu? Firman Allah artinya rema. Rema itu tulisan para rasul tentang Yesus, karya Yesus, perbuatan Yesus, ajaran Yesus yang dituliskan, diberitakan. Jadi bukan wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Bukan wahyu, itu artinya Allah menyatakan diri melalui Yesus.
Firman jadi manusia itu wahyu. Pewahyuan seperti apa proses pewahyuan? Allah mengutus Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu berkarya, mengajar, berbuat, bertindak, sehingga segala ajaran, tindakan, dan perbuatan Yesus itu dicatat para rasul. Itulah wahyu. Jadi catatan Markus, Matius, Lukas itu semua kejadian yang dialami oleh Yesus begitu ya? Berarti kamu nggak mendengar, telingamu perbaiki, memorimu perbesar. Udah dijelaskan. Baca aja 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi kalau diskusi itu nggak usah bertanya 2 kali, apalagi sama Erben. Jangan terlalu menunjukkan ketidakcerdasan. Pewahyuan itu tidak reliable di dalam keyakinan kami. Oh iya, pewahyuan di kalian itu bukan hanya reliable lagi, bukan wahyu. Pewahyuanmu di kami. Islam beda dengan kami. Jangan kau pakai standar Islam. Iya. Bagi orang Kristen itu ajaran dongeng yang mengatakan bahwa ada kitab gedebuk dari langit. Sekarang begini ya. Dongeng itu. Oke, sebentar saya kasih jawaban dulu. Tenang. Kalau itu Kasih di kolom besar, host. Sebentar. Saya Si Lemon ini apa nih? Masih anak baru kemarin. Ini aku kasih data. Bentar. Bukan, ini aku kasih data dulu, lihat. Ini ya. Apa yang telah ada sejak semula, ini saya besarin. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, perhatikan ya. Yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Siapa firman hidup? Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kita lihat di sini apa ini? Kalau ada tanda bintang. Ini tentang firman. Firman itu siapa? Yesus. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, perhatikan. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Diulang lagi, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan juga supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi Bapa dengan Yesus Kristus, 2 hal, 2 oknum yang beda. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Oke, jadi tidak ada di dalam ajaran Kristen Alkitab didikte atau Alkitab diturunkan atau Alkitab gedebuk, nggak ada. Itu ajaran dari Kanoha itu. Oke, silakan tanggapi. Oke, tanggapi ya. Oke. Kalau firman yang macam begitu Anda jelaskan, harusnya ya tidak ada kontradiksi di dalam penjelasan yang ada di. Tidak ada kontradiksi. Jangan gini aja deh. Jangan kau tuduh kita orang ada kontradiksi. Saya nggak Jangan kau gini aja. Kau jauh. Bentar. Jangan kau jelaskan Alkitab. Gini loh, Erben. Gini loh. Satu-satu ngomong dong. Tadi kan Pak Erben ngomong. Jangan kau simpulkan Alkitabku. Kau bertanya aja. Nanti aku bertanya dulu dong. Saya tidak berusul pihak atau bagaimana. Ini keadilan dalam bernarasi. Biarkan dia bernarasi. Setelah selesai baru Anda. Silakan Pak Jaleman. Bernarasi, jangan kau simpulkan Alkitab. Waduh, jangan. Iya, nanti kamu bantah. Kamu catat dong. Kamu catat dan kamu bantah nanti. Silakan Pak Jaleman. Perbaiki kepalamu. besaran suara kamu menang. Gini aja, gini. Waduh. Kalau kamu jangan simpulkan akidahku, ajaranku. Kamu bertanya aja. Mute dulu ya. Oke ya. Oke, kalau dikatakan firman seperti yang dijelaskan oleh Erben ya, harusnya firman itu tidak Kamu bernarasi liar lah. kan? Motong-motong lagi kan? Harusnya firman itu tidak ada sifat kontradiksi. Berkamu saja, saya jelaskan. Tidak ada yang tidak masuk akal begitu ya. Saya akan jelaskan, saya akan kasih contoh ya tentang kelahiran Yesus saja. Itu ada perbedaan. Misalnya di Matius ya, Yesus itu dilahirkan pada zaman Herodes. Kemudian di Lukas itu Yesus dilahirkan pada saat Kirenius menjadi wali negeri pada saat dilakukan sensus pun itu. Ini 2 fakta yang berbeda. Bagaimana itu firman Tuhan kalau memuat berita-berita yang berbeda? Kalau zaman Herodes itu ketika meninggal itu kurang lebih dia di 4 sebelum Masehi. Kemudian kalau di zaman Kirenius itu sekitar 6 Masehi. Jadi kurang lebih ada beda 12 tahun. Bagaimana ini firman Tuhan kalau Oke, sekarang kamu jangan bernarasi liar. Kirenius itu 2 kali memerintah. Kirenius 2 kali memerintah. Jadi kamu bertanya saja. Oke, saya jawab sekarang. Herodes itu di tahun 4, Kirenius itu memerintah 2 kali. Kamu jangan bernarasi liar. Iya, Kirenius. Kita bahas aja, kita bahas. Dia 2 kali memerintah, memang kau bodoh kau. Coba Pak Jaleman open cam, Pak Jaleman, perlihatkan datanya. Coba datanya perlihatkan. Biar kita lihat. Perlihatkan datanya Pak Jaleman, biar fokus kita semua. Coba. Jempol saya besar ini nggak agak lambat ini kalau buka data ini. Iya, buka datamu. Di mana Kirenius? Biar kita cek. Jadi kalau ngomongnya itu harus tahu. Tapi siap-siap ya, jangan hanya Kirenius. Ya, ini di Matius itu. Matius 2:1-12. Ini Yesus lahir pada saat zaman Raja Herodes. Ya, kemudian di Lukas 2:17, Lukas 2:1-7. Sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, kalau gini saya udah googling di sini. Ya, zaman Herodes itu 4 sebelum Masehi. Sementara
di zaman sewaktu Quirinius menjadi wali di Syria ini 6 Masehi. Jadi ini sudah saya googling data ini, kurang lebih ada 10 sampai 12 tahun itu perbedaannya itu. Coba aku jelaskan itu. Datamu dari mana? Ya cek aja itu Matius 2 1 sampai 12, kemudian Lukas 2 1 sampai 7, kamu cek itu. Kalau saya bilang. Jadi kamu sudah siap sekarang mau belajar tentang Quirinius? Saya sudah googling itu Erben. Herodes itu kapan masanya, kemudian Quirinius itu kapan masanya, itulah ketemu datanya itu. Oke, saya lagi cari data. Kemudian yang kedua cek itu penyalipan itu ada dua versi yang berbeda. Nanti kau jelaskan itu ya. Waduh, ini kau makanya kalau baca dengan bagus. Perhatikan di sini ya. Jadi ada 2 periode yang disebutkan Lukas diadakan dalam tahun 6 sebelum Masehi. Sebagian pendaftaran yang diadakan di seluruh Kekaisaran Roma. Di Palestina pendaftaran diurus oleh Quirinius yang secara khusus ditugaskan mengadakan situ. Adalah mungkin bahwa Quirinius menjadi wali negeri Syria antara 4 sampai 1 sebelum Masehi. Jadi 8 sampai 6 itu di Roma, tapi 4 sampai 1 itu di Syria. Jadi kamu baca data dari mana kamu? Coba googling. Makanya baca data itu baca yang utuh. Ini kan saya sudah bilang sama kau tadi. Quirinius itu memimpin di 2 periode. Ada yang di Roma, ada yang di Syria. Yesus itu di daerah Syria. Ini lihat ini. Ini. Jadi ada 2 ini dia. Makanya saya sudah bilang, makanya kau bertanya supaya kau cerdas. Oke, jadi pemerintahan daripada sensus itu ada dulu 2 kali. Ada 8 sampai 6 sebelum Masehi dan ada 4 sampai 1 sebelum Masehi. Yang di Syria kapan tuh? 4 sampai 1 sebelum Masehi, makanya dengarkan dan lihat ini data ini. Mata saya nggak nampak itu Erben. Ini lihat ya. Jadi kalian itu udah kusuruh tadi bertanya. Kau membaca data itu bukan kau gali sendiri, tapi kau membeo dari orang lain. Saya udah pernah bahas ini kok sama orang. Bentar saya googling dulu ya. Quirinius menjadi wali negeri di Syria itu kapan? Dan saya googling ya. Antara 4 sampai 1 sebelum Masehi. Udah? Bentar. Udah kau cari lah. Itu kemarin aku baca bukunya itu. Dulu udah pernah aku bahas ini sama siapa itu? Sama si kristologi siapa itu? Jadi ini bukan pertanyaan baru. Di sini 2 sebelum Masehi di sini. Kaisar Agustus, Julius Caesar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang seluruh dunia masing-masing di kotanya sendiri pada tahun 2 sebelum Masehi. Artinya apa? Kalau aku bilang di situ, datamu yang pertama sudah gugur, berarti data saya lengkap bahwa sensus itu ada 2 kali, ada 2 wilayah, 2 periode, karena itu lakukan Quirinius. Kalau di dalam buku yang pernah saya baca, karena Quirinius itu menyelesaikan yang pertama sukses, maka di sensus yang kedua juga dia tetap dipakai. Itu pernah aku bahas. Jadi kamu jangan salah ngomong. Jadi gini aja ya, Kristen itu buku-buku sejarahnya terbuka. Jadi jangan asal ngomong doang. Mikir. Kalau datamu dari orang lain kau dapat, apalagi orang yang memberikan data itu Islam, gak usah kau percaya. Karena mereka itu nggak pernah memberikan data secara objektif. Kau cari data orang Kristen yang lengkap supaya mantap, supaya enak diskusinya. Bang Erben, mau nanya nih Bang Erben. Aduh, kaki aku sakit. Oke, silakan ditanya. Kalau orang mati itu siapa yang cabut nyawanya? Jadi kalau di dalam Alkitab orang mati itu konsekuensi logis dari hukum. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa upahnya adalah maut. Jadi kematian itu konsekuensi logis dari dosa. Kalau Yesus berbeda, kenapa berbeda? Yesus mati untuk menanggung kutuk dosa manusia, bukan karena dosanya. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi kematian itu harus dilihat konteksnya. Ada juga orang mati karena dosa, ada juga mati orang karena ya konsekuensi logis. Ya. Ini Erben, Berarti Bang yang mencabut nyawa. Herodes lahir zaman Herodes itu pada 4 sampai 6 sebelum Masehi. Jadi nggak ada, keterkaitan. Tadi 2 sebelum Masehi. Nah ini 4 sampai 6 sebelum Masehi. Jadi ada varian ini 2 ini. Kalau udah aku bilang, Quirinius itu seingat saya waktu dibahas kemarin itu
Bahkan dia itu ada di 8 sebelum Masehi sampai 6, kemudian 6 sampai 1. Kan udah dibilang ada 2 periode sensus. 4 sampai 6 itu zaman Herodes. Kalau Syria masuk sebelum Masehi. Iya, 4 sampai 6. Emang Yesus lahir tahun berapa tau? Yesus lahir tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Di situ dijelaskan kematian Raja Herodes, di situ Yesus lahir di Matius. Sementara di Lukas zaman Syria, saat sensus wali Syria. Itu di dalam googling 2 sebelum Masehi. Di zaman Herodes itu dalam catatan Google ya, 4 sampai 6 sebelum Masehi. Jadi nggak ada keterikatan tuh, nggak ada persinggungan di situ tuh. Oh, udah dikasih tahu dari tadi kau nggak nyambung. Udah pernah tuh bahas itu Quirinius itu memimpin sensus 2 kali, udah aku bilang. Iya, 2 sebelum Masehi sama. Kau datanya dari mana? Coba tunjukkan datanya dulu. Data dari googling ini. Coba mana yang betul menurutmu itu? Tahu. Tanya kau data googling. Erben, jangan sok lah kayak itu. Jangan sok kau bilang. Sok kali orang ngomong modal cerita, tapi datanya ngawut-ngawut itu. Aduh. Kemudian mengenai penyalipan. Penyalipan ada 2 berbeda itu. Markus. Ini. Jam 9. Yohanes kira-kira jam 12. Mana yang betul? Kalau itu firman Tuhan. Lihat. Saya pakai Wikipedia aja ya, biar kau lihat ini. Perhatikan ya. Tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi Quirinius ditugaskan di Syria. Data saya sesuai. Yesus lahir itu di kisaran 4 atau 5 sebelum Masehi. Jadi datamu kau baca pakai apa sih bro? Aku heran lihat kau itu. Telingamu, matamu dengan otakmu nggak jalan bersama. Itu nggak kelihatan tuh. Coba besar ini. Ini gimana bisa kelihatan orang hostnya itu cuma tampangkan jenggotnya. Ini lihat. Aku buka tadi di aplikasiku, ini lihat tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi ya, di Syria. Data saya tepat. Ini. Kau nggak jujur. Ini 4 sampai 6 sebelum Masehi itu zaman Herodes ya. Memang Yesus lahir di 4 sebelum Masehi, 4 atau 5 sebelum Masehi. Tapi Yesus lahir 0 Masehi. Saat sensus penduduk mana ada sensus penduduk? Aduh, telingamu dari tadi bermasalah. Dasar kau lucu kau. Sensus penduduk mana? Udah, ganti yang lain, yang cerdas. Jangan. Jadi gini bro, Joy. Kalau kau diskusi sama aku, bawa pertanyaan jangan titipan apa men. Bertanya aja kau nggak cerdas. Apalagi kalau kau tanya, oke mau kutanya dulu kau. Enggak, itu betulin dulu itu Herodes itu kapan tuh? 4 sampai sebelum Masehi. Terus yang Syria Yesus memang lahir 4 sebelum atau 4 atau 5 sebelum Masehi. Yang Lukas gimana itu? Waktu Quirinius menjadi udah dibilang Yesus lahir 4 atau 5 sebelum Masehi. Herodes di situ rajanya. Amplop. Parah lu. Parah kamu itu modal parah. Herodes itu setelah Herodes Agung meninggal itu dilanjutkan oleh 3 anaknya, yaitu Herodes Archelaus, Antipater. Jadi wilayah kerajaan itu dibagi 3. Yesus lahir bukan di wilayah ketiga anaknya itu memerintah, tapi Raja Herodes Agung. Kolo Joy Lemon. Yesus berbeda. Udah. Abdul Rahim, cari dulu yang cerdas, jangan kayak gini, rengginang semua kerupuk. Itulah berdasarkan catatan sejarah. Udah aku kasih tahu sama tahu tadi ada 2 kali sensus. Sensus yang kedua itu udah aku jelaskan samamu. Sensus yang pertama catatannya 2 sebelum Masehi, yang kedua 6. Aduh, ini orang. Udah ya. Gak ada rupanya yang cerdas di sini semua. Kuluk juga semua kalian itu. Jengkelawak. Data dilawan dengan congor. Coba datamu mana aku baca. Coba tunjukkan dulu datamu mana. Iya mana yang kau googling, coba tunjukkan dulu. Nah, nggak berani kau tunjukkan. Penipu kau. Coba kamu lihat yang Syria. Kau lemon kau, nanti ku bikin kau jadi minuman kau, baru tahu kau. Keras nanti kau. 4 sampai 6 sebelum Aku kebetulan suka minum air lemon ini. Ku bikin kau jadi minuman. Udah. Ada lagi nggak yang cerdas di sini? Kalau nggak pergi aku. Capek aku dari ini kau. Memorimu kilobyte, orang udah pakai data terabyte. Oke teman-teman, terima kasih yang ada di live TikTok dan live YouTube. Jadi kelihatan ya. Di Joy Lemon ini udah aku peras dia jadi minuman lemon, sari lemon tea. Botolnya itu katanya. Kuluk kalau Joy Lemon. Data kau ya. Kau belajar lagi yang bagus. Jangan pertanyaan titipan ya. Pertanyaan itu kau gali sendiri supaya kau cerdas. Kau pertanyaan titipan. Aduh, ampun. Tidak ada. Bertobatlah kau. Datamu data kuluk diajari nggak mau. Nyatanya berbeda kan cek RBN. Udah dijelaskan lo apa nalarmu cewek. Yang Syria coba ya kamu googling. Terima kasih. Saya malas meladi kau terlalu jauh kau di bawah. Nggak jalan nalarmu.
Ampun, apa sih sekolahmu? Gurumu suruh datang sini. Kelihatan dia. Udah ya. Oke, Abdul Rahim, cari dulu yang cerdas supaya enak. Cuma Jangan kayak gini. Oke ya. Lemon, kau minum apa dulu? Minum susu, susu unta. Jangan kencing unta, susunya yang kau minum. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira ketika teman-teman mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita tayangkan, saya meminta kepada teman-teman supaya dapat memberikan respon yang positif. Tak perlu menghina, tak perlu mencaci maki, menjelekkan, karena tidak ada faedahnya melakukan itu. Saya memohon kepada teman-teman supaya memberikan komentar yang berkaitan dengan iman percaya kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, dan yang berkaitan dengan kekristenan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu persis bahwa apa yang diimani oleh kekristenan itu sudah banyak yang menyalahpahami. Nyata-nyata sering sekali bahwa orang yang menyalahpahami itu adalah teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita umat muslim yang merasa mereka paling tahu soal kekristenan atau Alkitab. Lalu mereka dengan pede tampil di media untuk mengatakan bahwa kekristenan itu hanya imani saja. Imannya tidak masuk akal, imannya tidak masuk rasio. Padahal dengan sederhana, kalau kita mau memahami, maka keyakinan dalam kekristenan itu berada melampaui rasio. Itu titik pertama yang harus kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa iman kekristenan itu tidak masuk akal. Ternyata bukan tidak masuk akal, hanya tidak masuk di akal mereka. Teman-teman, terkait dengan hal yang sampaikan barusan, kita sudah mendengar hal yang sederhana memang begitu ya. Soal Tritunggal itu bukan 1-2 kali disalahpahami, itu sudah sangat sering sekali. Bapa punya firman dan punya roh, begitu ya. Bapa punya firman dan punya roh, begitu. Bapa mengutus firman, sang firman ke dunia, itulah Yesus. Ya, dan Roh Kudus yang keluar dari sang Bapa dan sang Anak, itulah Roh Kudus. Mereka adalah satu dalam keallahan yang bisa dibedakan. Jadi teman-teman, sesederhana itu. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman kita menganggap bahwa Trinitas itu bukan, tidak masuk akal, tidak masuk rasio, pertama yang harus dipahami bahwa mereka sebenarnya yang tidak mau berpikir atau malas berpikir atau memang tidak punya akal untuk memikirkan hal itu. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ditambah lagi bahwa sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang terkasih, para mualaf begitu ya, para mualaf yang merasa paling punya literatur dan sejarah yang paling bagus, mengatakan bahwa Yesus itu satu tambah satu. Kok satu begitu ya? Ini kan logikanya itu terbalik gitu ya. Terbalik sekali. Yang perlu kita pikirkan adalah bukan soal 1 tambah 1 tambah 1 atau menghitung bakpao 1 ditambah bakpao 1 ditambah bakpao 1. Itu tidak boleh dipakai untuk memahami Allah kekristenan. Lalu bagaimana? Kita harus memahami Allah kekristenan itu. Bagaimana harus ada itu? Bagaimana Allahnya orang Kristen? Karena kita tidak berbicara soal hitungan, tapi kita bicara tentang metafisik, atau kita berbicara bagaimana Allahnya kekristenan itu. Maka kalau sudah ditanya begitu, maka kita menjelaskan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sehakikat dalam keallahan, dalam keilahian, namun dapat dibedakan di dalam karya-karyanya. Sesimpel itu, tapi masih banyak orang berkata tidak masuk akal. Sederhananya, mereka tidak punya akal untuk memahami akal itu, teman-teman ya. Karena Allah kita berada di atas rasio. Kita harus menundukkan dirinya. Sekalipun bisa dijelaskan si detail, si gampang itu, namun itu bukan berarti kita dapat memahami Allah seutuhnya gitu ya. Karena kita sedang mempelajari Allah yang tidak terbatas itu, yang besar itu. Jadi kalau ada teman-teman kita muslim berkata demikian, ya kalau kita sudah jelaskan namun tidak mengerti, ya biar aja lah mereka memahami Allah mereka ya gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu kepanasan gitu ya. Kalau Anda tidak memahami, kalau Anda tidak mau belajar, kalau Anda hanya bermodal
cerewet, lebih baik ndak usah urusin Alkitab orang Kristen, lebih baik urusin Quranmu, urusin nabimu, urusin hadismu, urusin umatmu, atau urusinlah seluruh para mualaf dan ustadz-ustadz yang lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan Al-Quran dan hadis mereka. Sungguh nggak masuk akal itu kan. Nah, mereka tidak beriman, tuduh palsu, namun mereka selalu membahas tentang Alkitab. Ini sungguh-sungguh heran kita. Oke teman-teman, semoga cerdas. Semoga cerdas. Saya hanya menyampaikan damai Kristus itu menyentuh hatimu untuk memberikan kamu keselamatan. Datanglah kepada Dia karena Dialah juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.